Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas distribusi binomial bagian pertama. Pertama kita akan membahas variabel acak binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Lalu apa yang dimaksud dengan percobaan binomial? Kata B itu artinya 2. Jadi percobaan binomial adalah percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan kejadian. Kejadian yang dimaksud adalah kejadian sukses dan kejadian gagal. Jadi dua kemungkinan kejadian. Terdapat 4 syarat suatu kejadian dikatakan kejadian binomial. Syarat pertama adalah percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Ya kalau sekali saja ya bukan kejadian binomial. Kalau hanya percobaannya satu kali. Tapi kalau berulang itu salah satu syaratnya. Yang kedua, percobaan harus bersifat saling bebas. Artinya percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil dari percobaan berikutnya. Syarat ketiga, menghasilkan dua macam kejadian saja, yaitu kejadian sukses, yaitu adalah kejadian yang kita harapkan terjadi, dan kejadian gagal, yaitu kejadian yang tidak kita harapkan terjadi. Dan syarat yang terakhir adalah peluang setiap kejadiannya harus tetap. Artinya peluang di kejadian satu, di percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan seterusnya peluangnya tetap. Barulah apabila keempat syarat ini terpenuhi disebut percobaan binomial. Kita coba bahas contoh soal. Selidiki apakah percobaan berikut ini adalah percobaan binomial atau bukan. Soal yang pertama, Budi menendang bola ke arah gawang sebanyak 5 kali. Kemudian Budi mencatat berapa banyak bola masuk ke gawang. Apakah ini percobaan binomial? Kan ada 4 syarat percobaan binomial. Berulang, saling bebas, memiliki dua kejadian, dan peluangnya tetap untuk setiap percobaan. Ini berulang pasti. Kenapa berulang? Karena 5 kali. Artinya percobaannya lebih dari 1 kali. Kemudian ini saling bebas karena masuk atau tidaknya tendangan pada percobaan pertama ya tidak berpengaruh pada percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan 4, percobaan 5. Artinya setiap hasil dari percobaan itu tidak mempengaruhi hasil dari percobaan lain. Kemudian memiliki dua kejadian. Ya, kalau setiap kali Budi menendang bola ke arah gawang kan kejadiannya hanya 2 aja kemungkinannya. Kalau nggak masuk ya tidak masuk kan. Masuk itu kejadian sukses, tidak masuk itu kejadian gagal. Kemudian peluangnya tetap benar apa enggak? Ya tetap, peluangnya tetap. Misalkan peluang Budi memasukkan bola ke arah gawang 50%. Pada percobaan pertama ya pada percobaan kedua ya tetap 50%. Ketiga tetap 50% dan seterusnya. Contoh nomor 2, dalam suatu kotak terdapat 6 bola merah, 2 bola putih, dan 2 bola kuning. Dani mengambil bola satu persatu sebanyak 5 kali. Kemudian dicatat banyak bola merah yang terambil tanpa pengembalian. Apakah ini merupakan percobaan binomial? Untuk itu kita jawab dulu apakah memenuhi 4 syarat yang diberikan. Pertama, apakah percobaan ini berulang? Iya. Kenapa berulang? Karena ada kata sebanyak 5 kali. Kan berulang. Apakah saling bebas? Saling bebas. Apakah kejadian pada percobaan pertama akan mempengaruhi pada kejadian pada percobaan kedua? Ya, ini tidak saling bebas. Ngerti kenapa tidak saling bebas? Karena di sini ada kata tanpa pengembalian. Apa artinya tanpa pengembalian? Ini kan Daninya mengambil bola satu persatu sebanyak 5 kali. Pada percobaan pertama itu bolanya masih 10. Kan ada 6 bola merah, 2 bola putih, dan 2 bola kuning kan. Bolanya ada 10. Diambillah 1 bolanya tapi tidak dikembalikan. Sehingga pada percobaan kedua kan bolanya tinggal 9 kan. Dan pada percobaan 3 tinggal 8. Pada percobaan 4 tinggal 7. Pada percobaan 5 tinggal 6. Jadi kan
hasil dari percobaan pertama akan berpengaruh pada hasil pada percobaan berikutnya. Jadi ini tidak saling bebas. Apakah memiliki dua kejadian? Iya sih, memiliki dua kejadian. Kejadian berhasilnya terambil bola merah, kejadian gagalnya tidak terambil bola merah, entah itu putih atau kuning. Artinya ada dua kejadian, suksesnya terambil bola merah, tidak suksesnya terambil bola bukan merah. Apakah kemudian peluangnya tetap? Enggak. Karena jumlah bolanya berubah setiap kali percobaan. Percobaan 1, percobaan 2, dan seterusnya jumlah bolanya berubah. Ya peluangnya tidak tetap. Jadi karena ada dua syarat yang tidak terpenuhi, maka kejadian ini bukan percobaan binomial. Terus apa yang terjadi apabila soalnya kita sedikit modifikasi? Kita buat soal nomor 3 sekarang. Tapi saya ubah. Awalnya tanpa pengembalian, sekarang saya ubah menjadi dengan pengembalian. Ketika soalnya berubah menjadi dengan pengembalian, soal nomor 2-nya saya modifikasi sedikit saja. Maka apakah ini percobaan binomial? Pertama dia berulang, oke, karena 5 kali. Kemudian memiliki dua kejadian, suksesnya terambil bola merah, gagalnya tidak terambil bola merah. Dia saling bebas. Kenapa saling bebas? Karena ketika bolanya diambil pada percobaan pertama, bolanya langsung dikembalikan. Sehingga banyak total bola, percobaan 1, percobaan 2, seterusnya itu sama. Percobaan 1 jumlah bolanya 10, percobaan 2 banyak bolanya juga 10, percobaan 3 juga 10, dan seterusnya karena dikembalikan. Jadi dia saling bebas. Kemudian dia pasti peluangnya tetap karena banyak bolanya tetap. Soalnya saya ubah menjadi dengan pengembalian. Ini akan menjadi kejadian atau percobaan binomial. Soal nomor 4. Anton melempar 2 dadu sebanyak 4 kali. Kemudian diamati jumlah mata dadu yang menghadap atas. Apakah ini percobaan binomial? Pertama dia berulang. Kenapa? Karena 4 kali. Kemudian dia saling bebas. Karena hasil dari percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil pada percobaan yang lainnya. Kemudian peluangnya tetap Tetapi apakah memiliki dua kejadian? Kalau ditanya jumlah mata dadu yang menghadap atas, kan artinya bukan dua kejadian kemungkinannya. Bisa jumlahnya 2, bisa jumlahnya 3, bisa jumlahnya 4 sampai 12. Kan ada sekitar 11 kejadian yang mungkin kan. Jadi syarat memiliki dua kejadiannya tidak terpenuhi. Artinya peristiwa ini bukan percobaan binomial. Tetapi apabila konteks soalnya kita ubah menjadi seperti ini soalnya nomor 5. Anton melempar 2 dadu sebanyak 4 kali. Kemudian diamati berapa kali mata dadu berjumlah genap yang muncul. Ini berulang karena dilakukan sebanyak 4 kali, saling bebas. Percobaan pertama tidak mempengaruhi percobaan berikutnya. Peluangnya tetap. Memiliki dua kejadian. Kenapa memiliki dua kejadian? Ya kalau nggak genap ya ganjil. Kan ada dua aja kemungkinannya. Genapnya sukses, ganjilnya ya tidak sukses. Jadi apabila soalnya berubah konteksnya menjadi seperti ini, menjadi percobaan binomial. Selanjutnya kita akan bicara mengenai distribusi peluang binomial. Perhatikan bahwa distribusi peluang binomial merupakan bagian dari distribusi peluang variabel acak diskrit. Jadi semua karakteristik dari distribusi peluang variabel acak diskrit juga akan dipenuhi oleh distribusi peluang binomial. Karakteristik seperti apa? Bahwa nilai setiap peluangnya harus paling besar 1, paling kecil 0. Itu karakteristik pertama kan dari distribusi peluang acak diskrit. Dan yang nomor 2, jumlah setiap peluangnya harus 1. Kedua karakteristik tersebut dipenuhi juga oleh distribusi peluang binomial. Untuk mencari distribusi peluang binomial, untuk mencari peluang binomial itu ada rumus khususnya, yaitu
fx ini kan rumus peluang ya. Fx P X besar sama dengan X kecil ya kan, sama dengan peluang variabel acak diskrit. Nah, tapi di sini bedanya. Bisa ditulis sebagai B X N P. B ini adalah simbol dari peluang binomial. X itu adalah banyak sukses yang diharapkan. N itu banyak percobaan. Sedangkan P itu adalah peluang sukses. Rumus di atas ini juga dapat dinyatakan menjadi bentuk lain, yaitu B X N 1 kurang Q. Nah, Q ini apa? Kalau P itu peluang sukses, maka Q adalah peluang gagal. Udah. Dalam peluang binomial kan hanya ada dua kejadian ya. Kalau nggak sukses ya gagal. Dan seperti aturan sebelumnya bahwa jumlah semua peluang itu harus 1. Jadi jumlah peluang sukses ditambah peluang gagal itu harus sama dengan 1. Itu yang kamu ingat. Makanya P juga bisa ditulis sebagai 1 kurang Q. Itu asal muasal kenapa rumusnya bisa ditulis seperti ini. Kenapa rumus BXNP bisa ditulis sebagai BXN 1 kurang Q? Ya karena P tambah Q itu sama dengan 1. Karena pada kejadian binomial hanya ada dua kemungkinan. BX, N, P ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus NCX P pangkat X kali ya dikali Q pangkat N kurang X. NCX ini adalah N kombinasi X yang sudah kalian pelajari di pelajaran matematika wajib. Selain menggunakan rumus ini, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan tabel distribusi binomial. Tetapi untuk masalah cara baca tabel, cara memanfaatkan tabel akan kita pelajari pada video selanjutnya. Kita ke contoh soal. Bejo sedang mengerjakan 4 soal pilihan ganda. Setiap soal terdiri dari 5 pilihan. Maksudnya ada option A, B, C, D, E contohnya. Jika setiap soal yang dijawab benar mendapatkan skor 10, tentukan peluang. Yang pertama, Bejo mendapat nilai 20. Yang B, Bejo mendapat nilai paling besar 20. Yang C, Bejo mendapat nilai lebih dari 20. Oke, sebelum menjawab kita pahami dulu soalnya. Agar si Bejo mendapat nilai 20, artinya kan banyak soal yang benar dijawab kan harus ada 2 kan. Benar jawab 2 soal. Baru dapat nilai 20. Kemudian Bejo mendapat nilai paling besar 20, itu artinya kan benar paling banyak 2 soal. Ya, pahami dulu nomor C, Bejo mendapat nilai lebih dari 20. Artinya benar lebih dari 2 soal. Ya kan? Jadi agar mendapat nilai 20 benar jawab 2 soal. Agar mendapat nilai paling besar 20 benar paling banyak 2 soal. Agar mendapat nilai lebih dari 20 benar lebih dari 2 soal. Itu maksud soalnya. Baru kita jawab. Pertama, sebelum menjawab soal nomor A, kita definisikan sukses dan gagal dari soal ini apa gitu. Suksesnya adalah benar jawab soal, gagalnya adalah ya kebalikan benar, salah jawab soal. Kemudian kita tentukan nilai P-nya, peluang sukses. Untuk menjawab satu soal sekarang, dalam satu soal itu kan ada 5 option, 5 pilihan A, B, C, D, E. Option yang benar kan pasti 1 kan. Kunci jawabannya kan pasti 1 aja kan. Kalau bukan A ya B, C, D atau E. Cuman ada 1 aja option yang benar. Jadi 1 per banyak optionnya 5. 1 per 5. Kemudian Q, karena dalam setiap soal option yang benar cuma 1, jadi option yang salah kan 4. 4 per 5.
Atau boleh juga menggunakan cara 1 kurang P sama dengan 1 kurang 1/5 sama dengan 4/5. Sama saja kamu akan dapat jawaban 4/5. Baru jawab soal nomor A. Nomor A itu ditanya sebenarnya peluang agar dia benar jawab 2 soal. Jadi P X sama dengan 2. X itu sukses yang diharapkan, yaitu sebanyak 2 soal. Sama dengan B X N P, kan itu rumusnya. B X N P. X-nya 2, N-nya 4, P-nya 1/5. Ini X, ini N, ini P. BXNP rumusnya adalah NCX 4C2 kali P pangkat X 1/5 pangkat 2 kali Q pangkat N kurang X. Q-nya 4/5, N kurang X-nya 4 kurang 2. 4C2 itu adalah 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial 1 pangkat 2 1, 5 pangkat 2 25, 4/5 pangkat 4 kurang 2 kan sama dengan 2. Jadi 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25 sama dengan 4 faktorial per 4 kurang 2 kan 2 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial yang lagi 1 saya jabarin aja nanti. Tunggu bentar. 1 kali 16 16, 25 kali 25 625 sama dengan 4 faktorialnya saya jabarin jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1. Ini coret 4 dan 2 nya coret nanti ya. Kemudian di sampingnya salin 16 per 625 sama dengan 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. 6 kali 16 per 625 sama dengan 96 per 625. Jadi peluang Bejo mendapatkan nilai sama dengan 20 adalah 96 per 625. Kemudian yang B ditanya peluang agar Bejo mendapat nilai paling besar 20. Atau dengan kata lain, peluang agar Bejo benar jawab soal paling banyak 2. Paling banyak. Kalau ada kata paling banyak, itu artinya kurang dari sama dengan. Ya, ingat. Kalau ada kata paling sedikit, itu artinya lebih dari sama dengan. Ingat istilah-istilah seperti ini ketika menjawab soal. Paling banyak kurang dari sama dengan, paling sedikit lebih dari sama dengan. Karena ini paling banyak 2, artinya P X kurang dari sama dengan 2. Atau dengan kata lain yang ditanya sebenarnya F besar 2. F besar itu kan peluang kumulatif. Ingat, peluang kumulatif terjadi jika tandanya kurang dari sama dengan. Itu boleh ditulis. Yang kurang dari sama dengan 2 itu apa saja? Bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kan itu. F besar itu peluang kumulatif, F kecil itu peluang biasa ya. F kecil 0 itu artinya peluang dia benarnya 0 soal. F kecil 1 itu artinya peluang dia benarnya 1 soal. F kecil 2 itu artinya peluang dia benarnya 2 soal. Kan kurang dari sama dengan 2. Dari 0 sampai 2. Artinya kamu harus nyari F0-nya berapa dulu, F1-nya berapa dulu, F2-nya berapa. F0-nya gunakan rumus B, X, N, P. X-nya 0, N-nya 4, V-nya 1/5. Sama dengan NCX 4C0 kali P pangkat X 1/5 pangkat 0 kali Q pangkat N kurang X. Hasilnya 1, 4C0 itu 1. Ingat ya, cara cepatnya kalau di sini di sebelah kanannya 0, jawabannya pasti 1. 1/5 pangkat 0, suatu bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1.
Kemudian 4 per 5 dipangkatin 4 kurang 0, 4 kurang 0 4. 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Hasilnya adalah 4 pangkat 4 itu sama dengan 256. Jadi 1 kali 1 kali 256 per 5 pangkat 4, 625. Jadi hasilnya 256 per 625. 256 per 625. Kemudian kalian cari F1 dan F2 nya berapa. F1 nya B X N P 141 per 5. Kemudian sama dengan N C X 4C1 P pangkat X 1/5 pangkat 1 Q pangkat N min X 4/5 pangkat 4 kurang 1. 4C1 pernah juga saya ngasih cara cepatnya. Kalau di sebelah kanannya angkanya 1, maka jawabannya yang sebelah kiri 4. 4C1 itu 4. 1/5 pangkat 1 itu 1/5. 4/5 pangkat 3 kan 4 kurang 1 3. 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 4 kali 1/5 kali 4 pangkat 3 64 per 5 pangkat 3 125. Kemudian 4 kali 64 itu sama dengan 256 per 5 kali 125 625. 6 per 625. Kemudian untuk F2 sendiri itu kan jawaban nomor A. Jawaban soal nomor A yang kamu jawab sebelumnya yaitu 96 per 625. Sama dengan dijumlahkan 256 tambah 256 512 tambah 96 608 per 625. Itu jawaban soal nomor B. Kemudian untuk soal yang nomor C, yang ditanya adalah peluang Bejo mendapat nilai lebih dari 20, atau dengan kata lain peluangnya benar lebih dari 2 soal. Jadi yang ditanya PX lebih dari 2 soal. PX lebih dari 2. PX lebih dari 2 ini kan yang lebih dari 2 apa? Kan ada 4 soal. Kalau lebih dari 2 itu artinya bisa 3, bisa 4 kan itu. Jadi PX lebih dari 2 itu adalah F3 tambah F4. Karena soalnya totalnya ada 4. Kalau lebih dari 2 artinya 3 atau 4. Jadi sama kayak nomor B, kamu cari F3 nya dulu baru cari F4 nya. Apakah ada cara lain? Ada, dengan menggunakan rumus komplement. Seperti pada peluang, distribusi peluang variabel acak diskrit. Kalau kamu lupa silahkan pelajari video itu. Rumusnya adalah 1. Pasti 1 ya, karena jumlah peluang itu harus 1. Dikurangi kebalikan dari PX lebih dari 2. Kebalikan dari X lebih dari 2 adalah X kurang dari sama dengan 2. Kebalikan lebih dari kurang dari, kebalikan nggak ada sama dengannya, jadinya ada sama dengannya. Sama dengan 1 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2. Ini kan soal nomor B kan. Tadi kan udah ketemu jawabannya. PX kurang dari sama dengan 2 itu adalah 608 per 625. Samakan menyebut 625 dikurangi 608 per 625 sama dengan 17 per 625. Sudah paham? 1 itu dijadikan 625 per 625, samakan penyebut, sehingga 625 dikurangi 608, 17 per 625. Oke, sekian untuk video kali ini. Saksikan video bagian 2 untuk distribusi peluang binomial. Terima kasih.